Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pagi yang berbahagia ini kembali kita bermajelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, di atas Islam dan iman, di atas taufik dan hidayahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kaji Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pada pembahasan yang terakhir yaitu Kitabul Jami', yang mana kita ada pada bab yang pertama yaitu babul adab, bab tentang adab. Pagi yang berbahagia ini kita sampai pada adabul inti'al, yaitu adab-adab memakai alas kaki. Adab-adab memakai alas kaki, memakai sandal dan sepatu dan sejenisnya. Ada dua hadis, ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, ada dua hadis yang kita kaji pada kesempatan bagi yang berbahagia ini. Hadis yang pertama, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Jika seorang dari kalian memakai sandal, maka mulailah memakai dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Dan jika ia melepaskannya, maka mulailah melepaskannya dari kaki kiri. Wal takun al-yumna awwalahuma tun'alu. Jadikanlah kaki kanan yang pertama memakai sandal. Wa akhirahuma tunza. Dan kaki kanan yang terakhir dilepas. Jadikanlah kaki kanan yang terakhir dilepaskan dari sandalnya.
Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis kita yang pertama, bagaimana adab-adab di dalam memakai sandal. Dan ini bukti sempurnanya Islam. Inilah bukti akan rahmat Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini, syariat ini, bahkan satu persatu dari syariat ini adalah rahmat untuk alam semesta. Maka kita dapati setiap syariatnya itu sempurna. Setiap syariatnya itu sesuai dengan fitrah kita. Setiap syariatnya akan selalu saleh likulli zaman wal makan. Setiap syariatnya selalu baik untuk setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang kadaluarsa. Semuanya pasti sesuai. Walhamdulillah, inilah sempurnanya Islam. Karena Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan manusia. Maka semua aturan-aturan di alam semesta, aturan untuk manusia, semuanya baik untuk setiap waktu dan tempat, untuk setiap umat. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang paling tahu dengan kebutuhan kita. Salah satunya bagaimana adab-adabnya di dalam memakai alas kaki, memakai sandal dan sepatu. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, jika seorang dari kalian memakai sandal, mulailah memakai dengan kaki kanan. Setelah itu baru disusul memakai sandal yang kaki kiri. Ketika melepas, hendaklah lepaskan terlebih dahulu sandal yang di kaki kiri, sepatu yang di kaki kiri. Setelah itu baru lepaskan yang kanan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faedah dari hadis ini, fikih dan pelajaran dari hadis ini, yang pertama, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendahulukan yang kanan. Rasulullah menyukai untuk mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi, ketika memakai sandal. Wa tarajjulihi, ketika menyisir rambut. Wa tuhurihi, ketika berwudu atau bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan baiknya. Dalam semua urusan baiknya didahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai yang demikian. Dan alhamdulillah, ya, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sesuai dengan fitrah. Ini seperti yang kemarin kita pelajari pada adab-adab makan, ya Bapak Ibu rahimakumullah. Salah satu adab-adab makan itu ketika selesai makan maka bersihkan.
bersihkan yang ada di piring, bersihkan yang ada di sendok garpu, bersihkan yang ada di jari jemari, jilati atau jilatkan yang lain ya. Jilati atau jilatkan yang lain ya, suami kepada istrinya atau istri ya dibersihkan suaminya ya, atau anak ya dibersihkan ibunya ya. Selama itu adab-adabnya dijalankan semuanya sempurna, karena sebelum makan sudah cuci tangan bersih, piring, sendok dan garpu juga bersih, makanannya juga bersih, air liur juga suci bersih ya. Alhamdulillah, tidak ada yang kotor, tidak ada yang menjijikkan. Alhamdulillah. Ini kalau kita pahami adab-adabnya dengan sempurna, maka tidak ada yang kurang, tidak ada yang bertentangan dengan fitrah. Di antaranya ini, banyak hal kita akan pelajari dalam memakai sandal, memakai sepatu ya. Salah satunya dahulukan yang kanan. Islam selalu mengajarkan untuk memuliakan masing-masing ya, untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini antara yang muda dengan yang tua, mana yang kita dahulukan dalam kebaikan Bapak Ibu? Yang lebih tua. Ini adabnya. Subhanallah, apakah semuanya sama? Tidak sama. Semuanya mulia, tapi ada yang lebih mulia. Faddalallahu ba'dahum ala ba'dhin. Setiap nabi dan rasul Allah muliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Ketika Allah memuliakan sebagian rasul di atas sebagian yang lain, apakah maknanya Allah menghinakan yang tidak dimuliakan? Tidak, semua nabi dan rasul mulia. Tapi di antara yang paling mulia itu ada para rasul. Ada di antara para rasul paling mulia ulul azmi. 5 rasul ulul azmi yang paling mulia. Dari ulul azmi yang paling mulia Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah faddalallahu ba'dahum ala ba'dhin. Allah muliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Tangan kanan dan kiri semuanya mulia, tidak ada yang tidak mulia. Iya. Jadi kalau bahasa kita ketika anak makan tangan kiri atau minum tangan kiri kemudian dibilang pakai yang baik misalnya. Jangan, ya dua-duanya baik, ya dua-duanya baik. Tapi dari dua-dua yang baik itu ada yang lebih baik, yaitu yang kanan. Ya alhamdulillah. Hari-hari dari semua hari-hari semuanya mulia, tapi dari semua hari yang paling mulia hari Jumat ya. Bulan-bulan juga demikian, 12 bulan semuanya mulia, walaupun bulan Suro itu bulan mulia. Jangan takut ya. Katanya itu bulan sial, bulan bahaya, bulan kecelakaan, bukan. Semua bulan mulia, tapi di antara bulan yang ada yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dari semua bulan ada bulan haram, bulan yang diharamkan, bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, ini 4 bulan haram ya. Dimuliakan di atas yang lain, yang paling mulia bulan Ramadan. Demikian kita memahami syariat ini. Semuanya mulia, tapi ada yang dimuliakan. Ya, demikianlah. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Sehingga di antara kita, apakah derajatnya sama para bunda? Kita manusia, kita muslim, muslimah. Apakah derajat kita sama? Tidak sama. Ya, dimuliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Muslim muslimah semuanya baik, tapi dari semua yang baik ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Yang paling bertakwa. Ternyata yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Subhanallah, demikian. Maka ini tadi bicara kanan dan kiri ketika mendahulukan ya tangan maupun kaki.
Khususnya yang kita bahas adalah memakai alas kaki. Ternyata ketika memakai itu memuliakan, menghiasi kaki, menjaga kaki, melindungi kaki, ini memuliakan. Dalam urusan memuliakan, mana yang didahulukan Bapak Ibu? Yang didahulukan kanan dulu, baru yang kiri. Masya Allah, ya. Alhamdulillah kalau kita pahami benar-benar fitrah kita ini sempurna, ya. Fitrah kita memahami dengan sempurna, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mencintai untuk mendahulukan yang kanan di dalam kebaikan, dalam memakai sandal, dalam menyisir rambut, ya, di dalam bersuci, dalam semua urusannya, ya, dan dalam semua urusan kebaikannya, maka dahulukan yang kanan dari yang kiri. Sehingga Nabi SAW mendahulukan yang kanan dalam semua perkara yang baik, ya, dan mengakhirkan yang tidak lebih utama, itu diakhirkan. Kanan dahulu, baru yang kiri. Ketika memakai sandal, maka mendahulukan kaki kanan, memakai sandal dulu. Ketika memakai baju, maka yang masuk tangan kanan dulu apa tangan kiri? Memakai baju kanan dulu, ya, masuk, ya. Memakai baju kanan dulu, jangan yang kiri dulu, tapi kanan dulu, ya. Ini memakai pakaian. Ketika masuk masjid, mana yang didahulukan? Kaki kanan dahulu, baru yang kiri. Sebaliknya, para bunda rahimakumullah, yang kiri dalam selain itu, ketika masuk kamar mandi, masuk toilet, ya, tempat buang hajat, tempat selesaikan hajat, masuknya kanan dulu atau kiri dulu? Kiri, karena perkara, ya, dalam perkara baik, ya, kanan dulu. Yang tidak seperti itu berarti kiri dulu. Ini masuk di kamar mandi, ya, maka mendahulukan yang kiri dulu, baru kanan. Ketika keluar dari masjid, mana yang dahulu keluar? Yang dahulu keluar itu yang kiri, ya. Kiri dulu, karena masuknya kanan, maka keluarnya kiri dahulu. Meninggalkan kebaikan, maka kiri dahulu, ya. Ini. Kalau masjid seperti kita ini, pintunya yang mana? Ya. Atau kadang masjid nggak ada pintunya, los semuanya. Ya, kita memberikan kadarnya, ya, sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya, kalau seperti ini kita anggap yang ada di luar, ya, karena masjid itu, definisi masjid adalah yang dipakai untuk sholat. Maka ini masjid, yang di luar ini masih serambi, masuk masjid tidak? Masih masjid. Yang di luar itu masih masjid, kecuali yang halaman, ya, umumnya halaman tidak dipakai, maka bukan masjid. Berarti sampai serambi itu masjid. Contoh, larangan jual beli. Salah satu larangan jual beli, tidak boleh jual beli di mana? Di dalam masjid. Ya, ini di dalam masjid tidak boleh. Kalau di serambi boleh tidak? Serambi masih masjid tadi, karena kalau kita sholat tarawih Jumatan sampai serambi tidak dipakai, salat tidak dipakai, maka itu masjid. Berarti yang tempat sandal, baru itu bukan masjid. Kita melepas sandal di luar, itu halaman, itu sudah bukan masjid. Di situ boleh transaksi jual beli, boleh menawarkan, ibu ini ada barang bagus, ya. Itu kalau di serambi sini masih tidak boleh, itu masjid. Tapi kalau sudah di luar, tempat kita meletakkan sandal di luar, ya, maka sudah boleh, ya. Kalau Masjid Nabawi batasannya pagar, ya, pagar masjid. Kalau sudah masuk pagar, itu sudah masuk masjid. Makanya dalam pagar sudah tidak boleh jual beli. Masuk masjid, setelah masuk pagar, walaupun nggak masuk di bangunan masjid, tetap sholat tahiyatul masjid, karena sudah masuk masjid.
Ya, saya kalau masuk di majelis kita ya, panjenengan sedang baca Al-Quran ya dengan Bapak Ustadz, saya di luar, saya sholat tahiyatul masjid di luar karena itu masih masjid. Saya sholat tahiyatul masjidnya di samping, yaitu masuk masjid, makanya saya sholat tahiyatul masjid di situ ya. Ini karena masih masuk masjid. Ya, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, keluar dari masjid mendahulukan yang kiri. Dia mendahulukan yang kiri. Melepas baju. Nah, ini melepas baju, melepas celana. Yang mana dahulu dilepas? Yang kiri. Ya, memakai celana, memakai rok, ya, memakai rok, ya ibu-ibu. Yang dahulu memakai yang mana? Kaki kanan yang masuk dulu ya, karena ini memuliakan. Ya, menutupi, memakai, menghiasi ya, maka yang kanan dulu. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, itu nanti masuk pada hadis tadi, Rasulullah mencintai semua yang baik dengan kanan. Maka contohnya memakai jam kanan atau kiri. Kalau saya sedang pakai kiri ini, iya, kanan atau kiri? Nah, kalau ini alhamdulillah longgar. Iya. Karena posisinya kalau memakai kanan ya itu dianggap kebaikan. Iya, kalaupun memakai di kiri, ternyata Rasulullah SAW juga memakai cincin kadang kanan, kadang kiri. Rasulullah memakai cincin itu kadang kanan, kadang kiri. Rasulullah memakai cincin di jari kelingking ya. Kalau Rasulullah memakai cincin itu di kelingking. Makanya kalau orang Arab ya, para bunda kalau umroh lihat orang Arab pakai cincin hampir semuanya di jari ini ya. Bukan kita yang jari manis. Tapi kalau orang Arab tuh seperti Rasulullah ya di jari kelingking. Kalau untuk ibu-ibu pakai cincin bebas, mau di jempol, jari telunjuk, tengah boleh semuanya. Tapi kalau laki-laki memakai cincin tempatnya hanya dua. Laki-laki ya, tempatnya laki-laki pakai cincin hanya dua. Bapak yang hadir ya, memakai cincin untuk laki-laki hanya sunnahnya itu jari kelingking dan jari manis itu boleh. Tapi kalau di tiga ini ada larangan, tidak boleh pakai cincin di tengah, di telunjuk, di jempol. Untuk laki-laki tidak boleh. Iya, nah ini nanti sampaikan suami atau anak laki-laki ya, kalau memakai cincin sunnahnya hanya dua ini saja, jari kelingking atau jari manis ya. Tapi kalau ibu-ibu memang wanita berhias, maka syariatnya bebas, boleh ya. Ya, ibu-ibu mau pakai cincin di jempol misalnya, kalau suami suka boleh ya. Ya, ini adab-adabnya subhanallah kita pelajari, indah sekali ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kembali kepada melepas baju ya, melepas sandal, melepas pakaian, maka dahulukan yang kiri. Kemudian mendahulukan yang kanan, ini yang kedua. Memakai yang kanan dalam urusan yang baik, makan, minum, jabat tangan ya, salaman, jabat tangan dan tanawulul asya at-thayyibah ya, memegang sesuatu yang baik itu pegang tangan kanan. Memegang, mengambil, memberikan itu kanan. Ya, ini kita ngasih HP misalnya, maka ngasih dengan tangan kanan atau kiri? Kanan. Menerima ya, anak kita ngasih HP, kita nerima dengan tangan kiri atau kanan? Kanan. Ini memberi dan menerima itu kanan. Iya, sama halnya dengan semua yang baik itu pegang dengan tangan kanan. Semua yang baik, pegang Al-Quran tangan kanan, pegang kitab ya, bawa kitab tangan kanan, kecuali tangan dua boleh. Tapi kalau sendirian pegang tangan kanan. Tapi kalau yang dipegang sandal dipegang tangan kanan atau kiri? Kiri kalau sandal, tangan kiri ya. Pegang makanan ya, pulang dari majelis ilmu masih ada sisa snack dipegang tangan kanan atau kiri?
Makanan itu mulia, ya, nikmat, maka pegang tangan kanan, jangan tangan kiri, ya. Kecuali kanan kiri pegang sesuatu lah, ini beda lagi, atau mungkin bisa dimasukkan di tas, ya. Sehingga semua yang mulia pegang dengan tangan kanan, ya. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau kita nggak belajar ya nggak tahu, ya. Taunya suka-suka, ya. Mau kanan mau kiri sama saja, suka-suka, ya. Tapi setelah kita pelajari, tidak. Islam mengajarkan sempurna dalam semuanya. Alhamdulillah. Ya, kita bawa tas kanan atau kiri? Ya, tas isinya insya Allah kebaikan, ya. Mungkin HP, uang, apa, ya. Bawa oleh-oleh, minuman, ya. Usahakan kanan. Ya, ini semua yang kebaikan. Kalau capek boleh, ya. Itu beda lagi. Ada uzur berarti, tapi kan kita tahu asalnya, ya, kita tahu hukum asalnya bahwa kanan itu semua untuk kebaikan, ya. Tapi kalau yang kiri lawannya, ya, yang kurang, yang kotor, yang negatif, ya, itu dengan yang kiri. Ini shimal yang kiri untuk yang kotor, al-ausah yang kotor, atau sesuatu yang tidak disuka, sesuatu yang tidak baik. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya, untuk mendahulukan yang kanan dalam semua kebaikan, dan sebaliknya itu dengan yang kiri. Ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fikih yang ketiga, ketika bersuci maka dahulukan yang kanan. Basuh tangan kanan, mau sekali, 2 kali, 3 kali. Membasuh berapa kali? Para bunda, membasuh itu berapa kali? Sunnahnya 3 kali. 2 kali boleh tidak? Boleh. 1 kali boleh tidak? Boleh. Alhamdulillah. Tapi yang paling sempurna yang 3 kali. Kalau sebagian anggota badan, sebagian 2 kali, sebagian 3 kali, sebagian sekali, boleh tidak? Boleh. Alhamdulillah, perkaranya longgar, ya. Ketika membasuh wajah 3 kali, pas membasuh tangan 2 kali misalnya, atau tangan yang kanan 3 kali, tangan yang kiri 2 kali, boleh tidak? Boleh, longgar, ya. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa 3 kali semuanya, kecuali mengusap kepala 1 kali. Kalau mengusap kepala 1 kali, 2 kali boleh tidak mengusap kepala? Tidak boleh, ya. Kepala cukup 1 kali, ya. Belum pernah 2 kali atau 3 kali, ya. Rasulullah SAW tidak pernah 2 kali atau 3 kali dalam mengusap kepala. Maka mengusap kepala itu 1 kali selesai. Caranya dari mulai depan, ya, kemudian ke belakang, kembali ke depan, kemudian telinga, ya. Itu 1 kali. Selain kepala maka semuanya sunnah 3 kali, boleh 2 kali, minimal 1 kali. Dan ini dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Tapi kalau terbalik sah tidak para bunda? Terbalik tetap sah, ya, tetap sah. Jadi membasuh tangan yang kiri dulu baru kanan, bagaimana? Sah, ya. Ini untuk kanan dan kiri tidak harus berurutan. Khusus kanan kiri, ya, tidak harus berurutan. Kecuali antara anggota wudhu maka wajib berurutan. Ya, membasuh wajah dulu, baru tangan dulu, baru mengusap kepala, baru terakhir kaki. Ini harus berurutan. Tapi kalau kanan dan kiri berurutan itu sunnah. Kanan dulu baru yang kiri itu sunnah. Tapi kalau ada yang kiri dulu baru kanan, itu tetap sah, tapi meninggalkan sunnah, ya. Artinya apa? Kalau kita ngajari anak kita, ya, kadang kiri dulu baru kanan, ya, itu sah, tapi tetap kita ajarkan nak yang kanan dulu baru yang kiri. Kadang kanan dulu kiri, kanan kiri, kanan kiri, ya. Yang sunnah kanan langsung 3 kali, baru yang kiri 3 kali, ya, seperti itu. Tapi para bunda rahimani wa rahimakumullah, dahulukan yang kanan pada membasuh tangan, membasuh kaki. Termasuknya adalah mencukur rambut ketika ihram, tahallul. Selesai ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, mencukur rambut.
Untuk ibu-ibu mencukur rambut ketika selesai ihram itu yang dicukur 1 ruas jari. Cukup 1 ruas jari saja. Untuk laki-laki sunnahnya gundul klimis. Ya, sunnahnya gundul pacul ya. Itu didoakan Rasulullah 3 kali. Kalau tidak maka boleh untuk memendekkan, tapi dapat doa 1 kali saja. Ketika mencukur maka dimulai dari kanan ya. Mencukur itu memulainya ya. Memegang rambut, memulai memotong, yang mana dulu? Kanan atau kiri? Kanannya yang dipotong atau kanannya yang memotong? Yang dipotong atau yang memotong? Yang dipotong ya. Yang memotong itu membantu, yang potong ya kita ya. Yang memotong yang membantu ya. Jadi yang kanan kita, sebelah kanan kita. Ya, kita mandi ya, mandi. Mana yang digebyur dulu, yang mana? Yang kanan ya. Sunnahnya ketika mandi mulai dari kanan ya. Setelah itu baru biur-biur bebas setelahnya, tapi memulai itu yang kanan. Bapak ibu yang suka pijat, mulai dipegang yang mana dulu? Yang kanan atau kiri kalau pijat? Ya, kalau pijat ya kanan dulu, karena itu ya memuliakan badan, menyervis badan, maka mulai dengan yang kanan dulu ya. Kalau tukang pijatnya mulai kiri, bapak yang kanan dulu, ibu yang kanan dulu. Sunnahnya dalam semua yang baik itu kanan dulu ya. Alhamdulillah. Nanti dipraktekkan dalam semua urusan kita, dalam semua kebaikan, semua yang positif itu kanan dulu baru kiri ya, seperti itu. Sebaliknya baru kiri dulu baru kanan. Kemudian poin selanjutnya, para bunda rahimani wa rahimakumullah, mendahulukan yang kanan dalam semua yang baik, dan itu dikhususkan. Artinya dikhususkan kanan sebelum kiri. Demikian sebaliknya dalam perkara yang negatif, yang kurang, yang kotor, yang najis, itu dengan kiri dulu. Iya, atau dengan yang kiri. Ini disebutkan afdal syar'an aqlan tibban, bahwa sunnah ini itu sunnah yang paling sempurna dari sisi syariat, dari sisi akal, dan dari sisi kesehatan. Masya Allah. Sunnahnya kanan dan kiri tadi itu mencakup semua sisi. Dari sisi fitrah dan akal itu juga memang kanan dulu baru yang kiri. Dari sisi syariat tadi yang Rasulullah ajarkan jelas kanan dulu baru yang kiri. Dari sisi yang ketiga kesehatan atau medis, dari sisi kesehatan juga demikian. Untuk yang baik kanan, untuk yang tidak demikian maka yang kiri. Contohnya, mohon maaf, membersihkan kotoran dengan tangan kanan atau tangan kiri. Alhamdulillah, fitrah kita dengan tangan kiri. Bagaimana di kesehatan? Jelas lebih sehat, lebih bersih ya. Karena kanan untuk sibuk dalam semua kebaikan, untuk makan, minum, pegang makanan, untuk memasak ya. Nah ini kalau muslim muslimah jelas bersih ya, karena mau wudhu saja cuci tangan, mau makan cuci tangan ya, mandi juga demikian. Kadang harus mandi besar, mandi Jumat, jelas bersih. Selalu menjaga kebersihan, selalu rapi, selalu harum. Ini sunnahnya dalam Islam. Maka kalau kita beli makanan, penjualnya muslim, penjualnya muslimah, kita lebih tenang tidak? Lebih tenang, karena tahu adab-adabnya. Kadang makanan sebelum dimasak harus dipegang-pegang dulu ya. Tapi ini seorang muslim, insya Allah bersih, kita pun tenang ya. Beli martabak dibanting-banting dulu ya. Nah ini megangnya tangan kanan kiri ya. Tapi karena kita tahu muslim itu bersih, insya Allah bagaimana perasaan kita? Nyaman tidak? Ya insya Allah ya, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau yang jualan non muslim kira-kira bagaimana? Masih ada perasaan, jangan-jangan sembarangan, jangan-jangan pegang yang najis, jangan-jangan ya. Alhamdulillah, maka adab dalam Islam ya begitu sempurna secara syariat, sempurna secara akal, dan sempurna dari sisi kesehatan. Ini
para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima, terakhir dari hadis yang pertama ya, yaitu Ibnul Arabi, beliau mengatakan memulai dengan yang kanan itu disyariatkan dalam semua amal saleh karena keutamaan kanan, yang mana kanan itu lebih kuat dari sisi syariat, maka didahulukan. Ya, didahulukan yang kanan dari yang kiri. Perintah Allah ketika mengambil karyawan, mengambil pegawai, bagaimana? Inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang engkau angkat sebagai karyawan, sebagai pegawai, itu yang qawi amin, yang kuat dan amanah. Ya, yang kuat dan amanah. Kuat itu kuat badannya, amanah itu amanah batinnya, amanah hatinya. Artinya sama-sama kuat, ya, kuat lahir dan batin. Ya, kuat agamanya, kuat akhlaknya, kuat badannya. Ini kalau mengangkat pegawai, mengangkat karyawan, ya. Pilihlah yang baik agama dan akhlaknya dan yang sehat dan kuat badannya. Ini perintah di dalam Islam. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, ketika melepas, lepaslah dari yang kiri, karena memakai itu memuliakan. Maka ketika lawannya memakai melepas, maka yang kiri terlebih dahulu. Yang kanan itu lebih dimuliakan dari yang kiri. Ya, maka dahulukan yang kanan ketika memakai dan lepaskan dari yang kiri. Litakunal karamah adwam wa hissatuha aksar, agar kemuliaan itu benar-benar pada tempatnya, yaitu kita menempatkan yang kanan terlebih dahulu dalam semua kebaikan, dan bagian yang kanan itu lebih besar dari yang kiri karena kanan lebih mulia. Nah, ini alhamdulillah tadi sudah kita bahas di awal bahwa ketika memuliakan sebagian bukan berarti merendahkan yang lain, tidak. Ya, muslim itu semuanya mulia, tapi di antara semua muslim ada yang lebih mulia, ada yang lebih dekat kepada Allah, ada yang lebih bertakwa, demikian. Ya, alhamdulillah. Kita masuk pada hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal. Wal yul'ilhuma jami'an au yakhla'huma liyakhla'huma jami'an. Hendaklah dua-duanya memakai sandal, kanan dan kiri memakai sandal, atau lepaskan dua-duanya. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau memakai sandal, memakai sepatu, maka pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Memakai satu saja tidak boleh. Nah, ini adab lagi para bunda rahimakumullah. Kalau ketemunya hanya satu sandal, bagaimana? Ya, cari dulu sampai ketemu baru pakai dua-duanya. Ya, contoh keluar masjid sandalnya cuma kelihatan satu, yang satu belum kelihatan, mungkin ketendang, mungkin anak-anak main ketendang jauh. Ya, itu cari dulu sampai ketemu baru pakai dua-duanya. Ya, jangan pakai satu sambil nyari-nyari, jangan. Ya. Ya, kenapa demikian? Islam mengajarkan sifat adil, ya. Sifat adil. Pakai semuanya, enggak semua, adil, ya. Sisi yang lain itu bicara keindahan. Kalau pakai satu itu enggak indah. Pakai satu itu mungkin orang melihat jangan-jangan akalnya kurang gitu, ya. Jadi tidak enak dipandang, tidak enak dirasakan. Makanya pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Atau yang satu putus,
satu putus, kemudian satu dicangking. Bagaimana? Memakai satu boleh tidak? Jangan, tidak boleh, lepas dua-duanya. Atau perbaiki dulu yang satunya sampai jadi, baru pakai dua-duanya. Ya ini, kecuali mendesak. Tanahnya tajam, bebatuan yang tajam atau berduri. Iya, sedang yang satu putus, atau sepatu satunya kebuka alasnya sehingga nggak bisa dipakai. Bagaimana? Kalau hanya memakai satu, boleh kalau mendesak. Iya, karena mendesak jalannya tajam, sakit, ya, sehingga satu ya masih mending, ya masih mending daripada nggak pakai dua-duanya, ya. Ini mendesak boleh, itu pengecualian. Tapi pada asalnya pakai semuanya atau lepas semuanya. Walhamdulillah. Ya, tadi yang secara syariat luar biasa, adab-adab di dalam Islam, secara akal fitrah juga sempurna sekali, secara kesehatan juga sama. Ternyata dari kesehatan memakai satu itu tidak imbang. Ya, memakai satu itu jonjang, ya. Jonjang itu dalam kesehatan tidak sehat. Ya, itu nggak nyaman. Akal harus mengingat-ingat kaki, ya, satunya pakai satunya enggak, mungkin bisa kesandung, ya, bisa nyangkut, bisa gelundung, ya. Nah, ini kalau pakai satu, maka pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, Islam agama yang sempurna. Islam mengajak kepada kesempurnaan. Ini ya para bunda, kita belajar adab seperti ini ternyata menguatkan iman. Menguatkan iman. Kenapa? Karena bicara adab saja Islam itu sempurna sekali. Bagaimana bicara tentang akidah, bagaimana bicara tentang iman, bicara tentang Allah, ya, bicara tentang akhirat, ya, bicara sandal saja sempurna sekali, ya. Apalagi bicara akidah. Alhamdulillah. Maka bicara seperti ini kita merasa iman kita bertambah. Sehingga Islam agama yang sempurna dan mengajak kepada kesempurnaan. Maka kita yakin bahwa semua syariat Allah sempurna. Alhamdulillah. Sehingga ada apapun, selama itu syariatnya jelas, dalilnya dari Al-Quran dan hadis jelas, kita selalu sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. Contoh, ya, banyak syariat ketika mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Batu. Tapi kenapa dicium? Kenapa Bapak Ibu? Kok Hajar Aswad dicium? Karena apa? Nah, karena Rasulullah SAW mengajarkannya. Ya, ini kalau akal-akalan, akal kita nggak masuk, ya, masa batu suruh mencium, ya. Ya males lah masuk batu suruh cium, ya, itu kalau dengan akal. Tapi karena syariat, karena Rasulullah yang mengajarkan, sami'na wa ata'na. Ya, contoh mengusap, ini diantara pembahasan kita tentang sepatu, ya, sepatu atau khuf, kaos kaki yang tebal yang menutup mata kaki. Kalau kita sudah wudhu kemudian pakai, maka ketika nanti batal, itu wudhunya wudhu biasa, sampai di kaki tidak usah dibasuh, tidak usah dilepas, cukup diusap bagian atasnya sekali saja, tangan basah, kemudian usap bagian atasnya saja, bukan bawahnya. Ya, ini para sahabat mengatakan seandainya agama itu dengan akal, maka seharusnya yang diusap yang bawah, karena yang kotor yang bawah. Tapi agama bukan berdasar pada akal, tapi agama berdasar kepada wahyu. Maka Rasulullah mengusap bagian atas, kita sami'na wa ata'na, yang kita usap juga yang atas. Nah, ini dia. Tadi kalau iman kita sudah sempurna, iman kita sudah kuat, memahami dalil, alhamdulillah mudah. Mungkin contoh yang paling berat, ketika minuman kita kemasukan lalat, cemplung, kleper-kleper, iya, kata Nabi apa? Tenggelamkanlah, kemudian buanglah. Sesungguhnya satu sayap membawa racun, satu sayap membawa penawar. Nah, ini wahyu. Ini wahyu. Tadi kita katakan apa? Sami'na wa ata'na, karena kita sudah paham iman, kita sudah paham akidah, kita sudah paham bahwa agama kita agama wahyu. Maka seperti itu, ya, kalau kita semakin kuat imannya, insya Allah mudah buat kita.
Ya, kalau saya pribadi, ya insya Allah sudah tegel ya, seperti itu. Tenggelamkan, kemudian buang. Setelah itu minum, anggap tidak pernah ada lalat sama sekali. Minum, selesai. Kenapa? Karena Rasulullah yang katakan satu sayapnya itu membawa racun, membawa kotoran, satunya membawa apa? Penawar. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, ketika mungkin air kelihatan keruh, kemudian ada penawarnya, diteteskan 1 tetes, 2 tetes, langsung menjadi bening. Seperti itulah penawar kurang lebihnya. Tapi ini menawarkan racun, kotoran, ya semua tawar dengan satu sayapnya. Seperti itu iman tidak, para bunda? Imannya iya, tapi prakteknya pripun? Kalau imannya belum kuat, gak dipaksa, gak harus ya kalau memang benar-benar gak ada yang tegel kemudian dibuang, ya itu beda lagi. Tapi tetap iman harus sami'na wa ata'na ya. Imannya tetap iya, saya beriman gitu ya. Tapi masalah belum tegel, belum mampu, gak apa-apa ya. Tapi kalau saya pribadi alhamdulillah ya, karena udah yakin ya, sudah pasrah. Namanya wahyu itu datang dari Allah, sudah pasrah, bongkokan, sudah yakin 100%, 200% ya. Jadi gak ragu ya, alhamdulillah. Di teh kena seperti itu, celupkan saja, buang, kemudian minum biasa, gak ada masalah, alhamdulillah. Apakah sakit perut? Enggak, kita sudah beriman ya. Allah yang menciptakan lalat, Allah yang maha tahu, Allah yang tahu minuman, Allah yang tahu semuanya. Kemudian dikatakan satunya racun, satunya penawar, selesai. Alhamdulillah. Lah ini kita bawa tadi ya, dari adab, ya dari adab ternyata sempurna sekali adab itu, dan tidak ada yang kurang. Maka bicara semuanya alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ini sempurnanya agama kita. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa larangan itu pada asalnya menunjukkan haram. Memakai satu sandal, memakai satu sepatu itu pada asalnya haram ya. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam urusan adab, maka larangan itu dibawa kepada makruh. Ya, dalam urusan adab, larangan itu nilainya makruh, tidak sampai haram ya. Jadi kalau tetap memakai satu sandal, tetap memakai satu sepatu, yaitu makruh ya. Walaupun sebagian ulama mengharamkan ya. Makanya yang lebih selamat ya, jangan memakai satu ya, pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah dari larangan ini, karena sandal sepatu itu untuk menjaga kaki ya, agar tidak terkena duri. Ya, kemudian ternyata yang dijaga hanya satu kaki, yang satu tidak terjaga, maka ini tidak adil. Islam mengajarkan kita bersikap adil pada semuanya, sampai pada badan harus adil. Contohnya duduk atau tidur, setengah kena matahari, setengahnya teduh, boleh tidak? Tidak boleh. Rasulullah melarang, karena tempat seperti itu tempatnya syaitan, kata Nabi. Ada hikmahnya. Jadi tempat antara panas dan dingin, antara panas dan teduh, itu kalau sunnahnya sekalian panas semuanya atau teduh semuanya. Badan kita sekalian teduh semuanya atau panas semuanya. Tidak boleh setengah-setengah. Ya, ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmahnya tadi, karena itu tempat syaitan. Hikmah yang lain, Islam mengajarkan adil. Masa setengah badannya eyuk, setengahnya kepanasan. Nah, ini tidak adil ya. Nah, ini sama persis. Satu kakinya pakai sandal, satunya nyeker. Ini tidak adil ya. Ini tidak adil. Maka alhamdulillah Islam mengajarkan adil. Seorang sahabat datang pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku berikan tanah untuk satu anakku, tolong saksikan untuknya. Rasulullah bertanya, kamu punya anak-anak yang lain? Iya. Kamu berikan semuanya? Tidak. Maka Rasulullah mengatakan, la ashadu alal jawr, aku tidak bersaksi atas kezaliman, aku tidak mau bersaksi atas ketidakadilan. I'dilu baina auladikum,
kalian wajib untuk adil kepada semua anak-anak kalian. Satu dikasih, kasih semuanya. Satu dikasih tanah, kasih tanah semuanya. Ya, itu adil. Tidak semuanya. Itu adil ya. Karena kita sebagai orang tua maunya anak-anak kita semuanya berbakti, semuanya tidak, Bapak Ibu. Tapi kalau dulu waktu mereka masih kecil, masih muda, kita tidak adil, kira-kira ketika kita sudah tua bagaimana anak-anak kita? Siapa yang berbakti? Mungkin hanya anak mama saja, yang lain semuanya dulu ibu, dulu mama tidak adil ya, saya tidak suka ya, mungkin benci. Ya, maka jangan. Wajib adil pada semua anak-anak agar semuanya juga ketika orang tua meninggal, bagaimana keadaan anak-anak? Akur atau congkrah atau berselisih? Nah, kalau dulu orang tua adil, insya Allah anak-anak saling sayang, akur ya. Tapi kalau dulu orang tua tidak adil, pasti yang merasa tidak mendapat keadilan, ia pasti akan benci. Itu pilih kasih itu dulu. Ya, dikasih banyak sama ibu saya, ya pasti akan benci sekali. Apalagi orang tua sudah tidak ada, sudah bebas untuk ekspresi ya, bebas untuk mengungkapkan ya. Biasanya itu anak-anak tidak akur ya. Kenapa? Sebabnya orang tua. Maka ini adil, adilnya Islam ya, sampai urusan tangan, urusan kaki, sandal harus adil, masya Allah. Urusan badan harus adil, alhamdulillah. Ya, ini Bunda rahimani wa rahimakumullah, hikmah kenapa memakai satu sandal tadi. Tidak boleh pakai semuanya atau lepas semuanya, atau perbaiki dulu baru pakai semuanya. Di antaranya karena jalan seperti itu, jalan yang tidak imbang, itu juga dipandang juga tidak nyaman, itu juga bisa bikin tersandung, tersangkut ya. Ini atau orang yang melihat ya aneh ya, ini Pak Ustadz kok jalan pakai satu sepatu ya, ini ya sehat tidak ya? Ya, jadi Islam mengajarkan subhanallah dalam segala sisinya, alhamdulillah sempurna. Dan semua ini salah satu kaidah lagi. Salah satu kaidah lagi ayah bunda, jangan sampai kita berucap, kita berbuat yang membuat orang lain suudzon, itu tidak boleh. Yang membuat orang lain berprasangka yang tidak-tidak, itu tinggalkan. Suatu saat Rasulullah setelah maghrib, selesai salat maghrib, kemudian Ibunda Safiyah keluar dari masjid ketika itu i'tikaf. Dia menjenguk Rasulullah di masjid selesai salat maghrib, kemudian keluar bersama dengan Safiyah, ingin mengantarkan Safiyah pulang ke rumah. Ada dua sahabat yang melihat Rasulullah dengan seorang wanita. Maka dua orang ini, kemudian dua sahabat ini berjalan dengan cepat. Maka Rasulullah tahan, ala rislikuma innaha Safiyah, hendaklah kalian pelan-pelan, wanita ini adalah istriku Safiyah. Maka keduanya subhanallah, maha suci Allah ya, kami menyangka lain-lain, kami berprasangka yang tidak-tidak ya. Maka Rasulullah langsung jelaskan, innaha Safiyah, ini istriku Safiyah. Kemudian Rasulullah bersabda, inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam, sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh kita bersama dengan aliran darah. Setan itu berjalan dalam tubuh kita bersama aliran darah. Melihat sekelebat saja langsung suudzon, langsung berprasangka yang tidak-tidak, itu sangat mudah. Kenapa? Karena setan ada di dalam tubuh kita berjalan dengan aliran darah yang sangat cepat. Nah, khawatir dua orang tadi suudzon, Rasulullah tahan, pelan-pelan, tunggu. Ini Safiyah, ini istri saya. Ini menjelaskan. Ya, jangan sampai dilihat manusia sesuatu yang membuat mereka prasangka buruk, membuat mereka salah paham. Dia membuat mereka berprasangka yang tidak-tidak. Kalau bisa kita tutup semuanya, jangan sampai membuka pintu suudzon ya, pintu prasangka keburukan. Inilah sikap seorang muslim ya. Ini juga diantara kaidahnya tadi. Nah, kalau tadi pakai satu sandal, kemudian jalan putar kampung pakai satu sandal, pakai satu sepatu, orang-orang akan berprasangka tidak? Aneh prasangkanya, ini ada apa ya? Jangan-jangan keluar dimarahin istri ya, sampai lupa pakai satu sandal. Ya, jadi
semua yang membuat prasangka orang lain tutup dengan baik, sehingga yang ada itu kebaikan, yang ada insya Allah terjaga perasaan kita semuanya. Tapi ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, saya tambahkan sedikit kaitan dengan adab ini untuk sempurna ya, saya tambahkan sekitar 5 menit ya untuk bahwa al-ibadah fil haras ka hijratin ilayya. Ibadah di waktu fitnah itu seperti hijrah kepadaku. Ibadah di masa fitnah itu seperti berhijrah kepadaku, hijrah kepada Nabi. Ini menyebutkan apa? Adab-adab seperti ini tadi masyarakat mengenal tidak, Bapak Ibu? Adab-adab sandal tadi masyarakat secara umum kenal tidak adab seperti ini? Tidak ya. Maka betapa jarangnya yang faham, yang berilmu dengan seperti ini. Kita yang belajar, kita yang mengamalkan, kita yang sangat menjaga akhlak dan adabnya, alhamdulillah itu pahalanya sangat besar. Maka urusan sandal saja itu ibadah. Urusan sandal saja itu ibadah. Kita memakai sandal bismillah, kemudian kanan dulu baru yang kiri. Itu ibadah tidak? Ibadah, itu berpahala. Ketika melepas, dilepaskan yang kiri, kemudian baru yang kanan, alhamdulillah ya. Itu ibadah. Ya, maka semangat kita belajar ilmu ternyata menuntun kita kepada ibadah. Bahkan urusan sandal saja, urusan sepatu saja itu ibadah, walhamdulillah. Kemudian poin selanjutnya, para bunda rahimani wa rahimakumullah, ketika memakai sandal sepatu yang baru, baca doa. Ada doanya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah yang memberikan aku pakaian. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan dari diciptakannya atau dibuatnya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang karena diciptakannya. Nah, ini mau dicatat tidak? Mau ya, atau mau cari browsing di Mbah Google? Iya, catat ya. Allahumma lakal hamdu. Ya, Allahumma lakal hamdu. Ya, nanti kalau Anda bisa di Arabnya nanti bisa dicari di internet ya. Allahumma lakal hamdu anta kasau tanihi. Anta kasau tanihi. Kasau tanihi. Tani bertani ya. Anta kasau tanihi, ini satu kalimat, kasau tanihi. Kemudian as'aluka min khairihi. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Wa khairi ma suni'a lahu. Wa khairi ma suni'a lahu. Suni'a wa khairi ma suni'a lahu. Saya ulang, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Kemudian wa a'udzubika min syarrihi. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. A'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adab selanjutnya, sunnahnya memakai sandal ketika sholat. Memakai sandal sepatu ketika sholat, khusus di tempat luar ya, bukan di karpet ya, bukan di tempat bersih. Kalau kita di luar sholat ya,
alas bagian bawahnya tanah, ya, batu, tanah, di sawah, di kebun, di gunung, ya, di pinggir jalan, itu semuanya tanah, rumput, ya. Maka sunnahnya sholat memakai sandal, sunnah memakai alas kaki itu. Ya, dan ini yang Rasulullah SAW kerjakan. Rasulullah sholat dengan memakai sandal. Ketika dalam sholat, malaikat Jibril mengabarkan sandalmu najis, maka Rasulullah lemparkan ke sebelah kiri sandalnya, dilepas, dilemparkan ke sebelah kiri. Para sahabat yang makmum semuanya ikut melepas sandal, ikut melempar sandal semuanya. Ketika selesai baru bertanya, kenapa wahai Rasulullah engkau lepaskan sandal? Jibril mengabarkan padaku di sandalku ada najis. Nah, ini dalil bahwa sholat memakai sandal, sholat memakai sepatu di luar masjid itu sunnah. Tapi kalau di karpet seperti ini masuk masjid pakai sepatu, pakai sandal, pengen sholat katanya sunnah, bagaimana? Bu, jangan, nanti ribut, ya, nanti geger. Jadi sunnahnya itu hanya di luar, ya, di tempat ya boleh pakai sandal, boleh pakai sepatu, maka sholat. Contoh sholat jenazah misalnya, ya, kemudian tempatnya kotor, ya, pakai sandal, ya, itu sunnah. Kemudian poin selanjutnya, para bunda rahimani wa rahimakumullah, tadi mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki, ya, itu ada pembahasan fikihnya. Tapi secara ringkas, sepatu kalau sampai menutup di atas mata kaki, atau kaos kaki yang tebal menutup sampai di atas mata kaki, kemudian kita pakai dalam keadaan sudah wudhu baru pakai, maka kalau batal cukup diusap seperti tadi yang kita sebutkan, tidak usah dilepas. Kalau mau dilepas boleh, tapi kalau mau ringkas, mau mudah, nggak usah dilepas. Wudhu biasa, ketika sampai kaki diusap bagian atasnya saja, selesai. Kemudian cara membersihkan sandal. Kalau tadi mau sholat di atas sandal, sholat memakai sepatu, bagaimana cara membersihkannya? Sunnahnya itu ditengok dulu bagian bawahnya. Sandal tadi, mohon maaf, ditengok dulu bagian bawahnya, kanan kiri. Oh, kering, bersih, beres. Oh, kok ada basah-basah, khawatir najis. Cara membersihkannya digosok tanah sampai kering. Digosok tanah, ya, digosok-gosok tanah sampai kering. Kalau sudah kering itu sudah dianggap suci, maka boleh sholat di atas sandal. Masya Allah, ya, syariat ini lengkap sekali, Bapak. Dan itu adab, ya, makanya adab itu kan yang dipandang nyaman, yang dirasakan nyaman, ya. Pakai sepatu sambil berdiri sebenarnya bagaimana perasaan kita? Ya kurang, kurang beradab. Tapi kalau mau beradab, duduk kemudian pakai baik-baik, itu lebih kalem, ya. Ya, lebih pas adabnya, ya, memang seperti itu pada asalnya. Tapi kalau mudah sandal, mudah dipakai, mudah dilepas, ya boleh sambil berdiri. Ini yang sulit. Kemudian berikutnya, tidak boleh meletakkan Al-Quran di atas sandal, walaupun sandal baru tidak boleh, ya, para bunda. Jangan sampai meletakkan, ya, Al-Quran di atas sandal. Kemudian yang terakhir, muadzin yang biasa adzan boleh adzan sambil memakai sandal, memakai kaos kaki, memakai alas kaki, ya. Itu kalau tempatnya dari tempat yang biasa, ya. Sopan tidak, adzan kok pakai sandal, boleh itu dalam syariat, alhamdulillah. Apalagi adzan dulu itu naik di tempat yang tinggi, di loteng baru adzan, ya, sehingga boleh pakai. Tapi kalau tempatnya bersih, karpet, ya jangan, ya. Jadi demikian satu poin tambahan, ketika memakai pakaian jangan sampai membawa kita sombong, jangan membawa kita takabur. Jam kita bagus kemudian sombong, baju kita mahal sombong, jangan. Sendal kita bagus sombong, jangan. Semua kesombongan tidak boleh, ya. Pakai mobil bagus sombong, ya, jangan. Islam mengajarkan tawadhu, rendah hati, ya. Apapun yang kita miliki bersyukur dan rendah hati, ya. Ini wallahu taala a'lam bishawab. Jadi, monggo, cukup untuk kali ini atau mau ada pertanyaan? Kalau lihat waktu tinggal 5 menit, ini 6 menit, ya. Masya Allah, banyak yang kita tidak tahu, tak paham, karena belum pernah untuk doa ada yang itu mumpung Pak Ustaz masih ada di sana kita, barangkali ibu-ibu ada yang
Tanya. Ya, Ibu. Ya, di depan ada Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya. Oh iya, iya. Dia matur nuwun dikasih sesuatu ternyata nggak pas ya untuk kita, bolehkah ya kita berikan yang lain ya. Alhamdulillah ya, para bunda rahimakumullah, pemberian di dalam Islam itu sifatnya putus, sifatnya lepas ya. Kalau sudah dikasih ya sudah menjadi hak milik sempurna orang yang kita kasih. Artinya apa? Kita yang ngasih jangan ngatur, jangan mengatur ya. Ketika udah kasih ya udah sempurnakan itu pemberian. Nanti masalah bagaimana ya itu sudah ya seperti itu. Ya jangan sampai kemudian kitanya mohon maaf ya kita kemudian harus demikian jangan, itu nggak nyaman di hati ya. Contoh misalnya ngasih baju ya, ternyata mereknya merek kita misalnya. Ya mereknya misalnya Anda misalnya ya. Bagaimana? Apakah harus dipakai orang yang kita kasih ya? Kalau dipakai alhamdulillah, kalau tidak ya nggak masalah karena memang kita ngasih ya. Jangan sampai pamrih harus dipakai. Ini saya kasih tapi harus dipakai loh Ustaz misalnya. Ya jangan, itu mengikat ya. Jangan, kasihan ya. Artinya apa? Kalau sudah dikasih alhamdulillah kita sudah mengharapkan pahalanya dan pasti kita dapat pahala sesuai dengan niat kita. Kalaupun orang yang dikasih sudah kok kecil, terlalu kecil ya. Dan saya sering ya kadang dapat baju itu lebih kecil dari ukuran saya. Nggak tahu, mungkin lihat saya mungkin langsing ya. Kalau saya kadang dikasih L, saya kadang dikasih XL gitu ya. Padahal ya seringnya double XL ya. XL ya masih kadang masuk kadang enggak ya. Bagaimana ya, saya berikan yang lain ya. Saya suruh pakai yang lain karena memang nggak mampu saya pakai, ngampret ya. Saya pakai terlalu kecil sehingga bagaimana, boleh nggak apa-apa ya, boleh ya. Apakah harus izin? Tidak harus izin, tidak harus ya seperti itu. Intinya bahwa kita yang ngasih karena Allah, selesai seperti itu ya. Demikian Allah Taala a'lam bissawab. Ibu di belakang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sandal di masjid untuk wudhu biasanya ibu ya, kamar mandi gitu ya. Oh iya. Kalau itu bukan milik masjid, kalau masjid kan umum ya, siapa yang kunjung boleh pakai ya. Tapi kalau kita yakin itu milik pengunjung ya, milik yang datang ke masjid ya, seharusnya jangan kita pakai. Jangan, karena kadang kita di kamar mandi lama, ternyata sakit perut misalnya, yang punya sudah nunggu, sudah gelisah. Yang punya sudah gelisah, di mana sandal saya? Putar-putar masjid, ya, nggak ketemu. Ya, tahu-tahu, dak datang yang pakai. Kan ada perasaan tidak nyaman, ya, karena ada yang punya, ya. Sehingga kalau memang kita yakin itu ada yang punya, ya jangan, karena khawatir. Kadang juga mungkin yang punya keluar pas sudah ada, tapi ternyata sendalnya sudah basah misalnya. Ya yang punya, saya nggak mau basah, saya pengennya kering, ya. Apalagi mungkin sendal kulit kadang dipakai, waduh, saya nggak mau basah. Lah ini mengganggu yang lain, ya, seperti itu. Kiaskan ke diri kita, ya, diri kita nggak mau kalau terganggu, ya, maka jangan sampai mengganggu yang lain seperti itu. Kecuali kalau itu milik masjid, ya, milik masjid kemudian dipakai bergantian, alhamdulillah. Maka di sini kalau kita takmir masjid, kita pengurus masjid, usahakan masjid punya sandal-sandal yang bisa dipakai umum, ya. Kemudian kasih tulisan masjid misalnya atau milik masjid gitu. Jadi siapa yang mau pakai bebas, ya, itu nyaman kalau datang ke masjid. Seperti itu, Ibu, ya. Iya. Hukumnya ya paling tidak meragukan, ibu-ibu. Paling tidak meragukan karena khawatir tadi mengganggu yang punya, ya.
minimal. Tapi yang seperti itu menenangkan hati, tinggalkan. Ya, kalau tetap kita paksa juga pasti ada yang nyantol di hati, nggak enak, khawatir mengganggu, khawatir itu. Muslim selalu berusaha membersihkan hati, jangan sampai ada yang terkait dengan apapun yang kurang-kurang ya. Kalau bisa yang baik semuanya, sehingga hidup nyaman. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Oh, masih ada satu Ibu, boleh? Satu ya. Ya, satu yang terakhir nih, sudah waktu kita siang. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa? Oh, kidal ya. Iya. Makan minumnya dengan tangan kiri. Oh iya. Oh iya. Jadi terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau masih sekedar kidal, itu dalam urusan-urusan yang baik tetap dibiasakan dengan yang kanan. Tetap dibiasakan kanan. Iya, ada keponakan itu dari kecil yang lincah itu yang kiri ya. Kalau makan juga pengennya kiri ya. Kalau kanan itu kaku ya. Oh, berarti kidal ya, memang lebih dominan yang kiri ya. Tapi ya terus kita ajari, nak tetap harus dengan kanan, harus tangan kanan ya, seperti itu. Nanti menjadi kebiasaan, sudah biasa kanan ya dalam semua kebaikan. Itu kalau masih mampu ya, kecuali memang tidak punya tangan kanan ya, punyanya kiri ya boleh, memang tidak punya ya, memang tangan kanan tidak ada, sakit, terpotong ya misalnya, itu keadaan mendesak, memang tidak punya kecuali kiri, itu boleh. Tapi kalau masih sekedar kidal, itu dalam urusan-urusan yang tadi kita sebutkan adab-adabnya, tetap dahulukan yang kanan, tetap pakai yang kanan. Iya, tadi dikatakan tidak udzur ya, bukan udzur untuk kemudian pakai kiri ya, seperti itu. Demikian Ibu. Nggih, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Dan ini ada titipan, ada Bukini Pancasetia Wulan binti Rusmantoro, jamaah tazkiyah, dirawat di ICU. Iya, mohon doanya. Sekarang untuk semuanya. Iya. Baik Bapak Ibu, kita sempatkan untuk berdoa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.